Halo semua, perkenalkan nama saya Elberida Hajesi Homling dengan NIM D1D022054 dari kelas R003 Prodi Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekologi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah biologi dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi SSI MSI CIT. Apa itu ekologi? Ekologi adalah salah satu bagian dari cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi dari makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi atau ekologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli biologi yang berasal dari Jerman yang bernama Ernst Heinrich Philipp August Haeckel. Konsep ekologi yang pertama itu ada lingkungan. Lingkungan merupakan suatu kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi organisme. Lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik yaitu benda yang tak hidup, yang mempengaruhi semua makhluk hidup seperti air, suhu, udara, tanah, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Komponen biotik yaitu faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Kemudian, yang kedua ada namanya ekosistem. Tansley mendefinisikan ekosistem sebagai suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksud dalam ekosistem ini berhubungan dengan keanekaragaman spesies, sedangkan fungsi terkait dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen ekosistem. Kemudian, yang ketiga ada namanya interaksi. Ekologi mempelajari tentang interaksi antar organisme dan interaksi organisme dengan komponen abiotik. Bentuk interaksi ini berupa cara-cara organisme beradaptasi untuk memanfaatkan lingkungannya. Interaksi antar organisme berkaitan dengan kebutuhan sumber daya, seperti untuk makan, tempat mencari makan, serta tempat tinggal. Di dalam ekologi ada namanya ruang lingkup. Yang pertama itu ada individu. Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contohnya, seekor ikan, seekor burung, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua ada namanya populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contohnya, populasi gajah, populasi burung, populasi rumput, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Ya, misalnya komunitas padang rumput yang terdiri dari populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan populasi lainnya. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem adalah kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Kemudian yang kelima ada namanya biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Di dalam biosfer terdapat interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Kemudian, ruang lingkup ekologi yang keenam adalah lanskap atau yang biasa dikenal dengan ekologi lanskap. Lanskap ini memiliki fokus terhadap faktor yang mengendalikan perputaran dari energi, materi, dan juga organisme dalam satu ekosistem. Kemudian yang terakhir ada global.
ruang lingkup global bertumpu pada sebuah pertukaran energi regional dan juga pengaruh dari materi terhadap fungsi serta distribusi dari organisme pada tingkatan tertinggi, yaitu biosfer. Manfaat ekologi yang pertama itu mengenal keanekaragaman hayati, kemudian yang kedua mengenal perilaku makhluk hidup, yang ketiga pemetaan konsumsi pangan, yang keempat menekan munculnya sumber penyakit manusia, kemudian yang kelima menekan ledakan hama dan penyakit tanaman, yang keenam solusi masalah energi, kemudian yang ketujuh solusi masalah pertanian, dan yang terakhir menekan pencemaran lingkungan. Demikian materi ekologi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.